wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 membuat video pembelajaran mengenai strategi belajar mengajar dan teori-teori yang digunakan dalam belajar mengajar. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 2. Itulah nama-nama dari anggota kelompok 2. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apa sih pengertian dari strategi itu? Menurut Gerlach dan Ellie, strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Sedangkan pengertian belajar yaitu, menurut Surjana, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang yang memiliki berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan serta perubahan aspek-aspek lainnya yang ada pada individu berkat adanya pengalaman. Sedangkan pengertian belajar menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pengertian mengajar. Menurut Slameto, pada tahun 1988, mengajar adalah proses di mana pengajar dan murid menciptakan lingkungan yang baik agar terjadi kegiatan belajar yang berdaya guna yang dilakukan dengan menata seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan yang ikut mewarnai pandangan mereka terhadap realitas sekeliling. Menurut Sujana, pada tahun 2003 menjelaskan pengertian mengajar dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dilihat dari segi pengajar. Dalam hal ini, pengajar dapat diartikan sebagai proses pencapaian dan pengetahuan atau bahan pelajaran kepada siswa. Kelemahan dari pengertian mengajar dalam pandangan ini adalah siswa dianggap sebagai objek bukan sebagai subjek, sehingga siswa hanya menerima secara pasif apa yang diberikan oleh guru. Hal ini berarti guru memahami peran yang sangat menentukan atau proses pengajaran berpusat pada guru. Jadi, strategi belajar mengajar adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, ada beberapa teori tentang belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau perilaku ini dikemukakan oleh Tuan Petrovic, Paulo, Edward Le Trondike, Burhan, Friedrich Skinner, Edwin Guthrie, dan Claire Hull. Aliran ini memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku sebagai akibat antara stimulus dan respon. Kemudian, aliran ini juga terhadap lingkungan. Selain itu, teori ini mendeskripsikan pembelajaran sebagai proses pelaziman dan hasil pembelajaran yang diharapkan adalah perubahan perilaku berupa kebiasaan. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme memandang yang pertama, belajar merupakan peristiwa mental. Kedua, perilaku didasari dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Yang ketiga, belajar merupakan perubahan persepsi dan pengalaman yang berhubungan dengan tujuan belajar. Yang keempat, belajar dianggap sebagai proses internal. Asumsi yang mendasari lahirnya teori ini adalah tiap orang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk struktur kognitif.
Yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini bersifat abstrak, cenderung mendekati filsafat daripada dunia pendidikan. Aliran ini tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar apa adanya. Seperti yang diamati dalam dunia keseharian, teori ini juga memandang proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori ini dikemukakan oleh Cole, Bloom, dan Cradwell, Habermas, Poney, dan Mumford. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya Musa Aulia Agustin, A40120307. 4. Teori sibernetik. Teori ini menekankan pada pengolahan informasi kritik yang berhubungan dengan teori ini, yaitu teori ini hanya menekankan pada sistem informasi dari materi. 5. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Dalam kurung Baharudin dan Wahyuni 2015. Selain itu, teori ini juga memandang bahwa pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan. Mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan hidup dirinya. 6. Teori motivasi ARCS. Pengertian motivasi menurut Ulodkowski adalah kondisi yang menimbulkan, mengarahkan dan mempertahankan intensitas perilaku peserta didik. Nah, model motivasi ARCS ini ada 4, yaitu merujuk pada attention, relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan. Attention atau perhatian dalam teori ini ialah dalam belajar terhadap hal-hal yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Relevansi juga diartikan belajar harus sesuai kebutuhan dan bermanfaat. Teori ini juga memandang belajar harus membangun kepercayaan diri sehingga peserta didik mengalami kepuasan sebagai akibat keterlibatan dalam kegiatan belajar mengajar yang lebih menyenangkan lagi. Sekian dan terima kasih.